Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel Edukasi Science. Kita akan melanjutkan materi dari gerak lurus, yaitu kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan ya sobat. Pada pekan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan kan ya. Untuk jarak sendiri itu adalah lintasan yang dilalui oleh mobil berupa jalan berdeliku yang ini. Kemudian untuk perpindahan itu sendiri adalah lintasan dari titik akhir sampai ke titik awal. Dalam fisika, kata kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kecepatan lebih lazim dibandingkan dengan kelajuan. Misalnya, kita sering mengatakan kecepatan sebuah sepeda motor 70 km per jam, kecepatan mobil 120 km per jam, dan lain sebagainya. Nah, apakah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan tersebut? Kapan kita menggunakan istilah kelajuan? Dan kapan kita harus menggunakan istilah kecepatan? Untuk mengetahuinya, simaklah penjelasan berikut ini. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Kan kemarin kita sudah belajar tentang jarak ya. Jarak itu lintasan yang berwarna biru ini yang dilalui oleh mobil. Sedangkan kecepatan merupakan perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu. Kemarin kita juga udah belajar tentang perpindahan, yaitu lintasan dari titik awal hingga titik akhir. Kalau kelajuan tadi berkaitan erat dengan jarak, sedangkan kecepatan berkaitan erat dengan perpindahan. Oke, sampai sini sudah paham kan sobat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar yang hanya mempunyai nilai saja, sehingga selalu bernilai positif. Akan tetapi, kecepatan merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah, sehingga kecepatan dapat bernilai positif maupun negatif. Nilai positif atau negatif besaran kecepatan menyatakan arah vektor kecepatan tersebut. Karena kelajuan dan kecepatan berkaitan dengan gerak yang bersifat relatif, maka besaran kelajuan dan kecepatan pun bersifat relatif. Untuk memudahkan pembahasan, maka dipilihlah acuan yang dianggap diam, yaitu tanah dan bumi. Kita anggap, bayangkan kita sebagai turis dari negara lain, kita masuk ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kemudian kita hanya menggunakan Google Map pada HP untuk mengecek di manakah posisi kota Yogyakarta jika ditinjau dari Jakarta ya. Ini adalah peta Pulau Jawa yang menunjukkan posisi dari Jakarta jika kita ingin berpindah ke Yogyakarta. Ini adalah gambar lintasan jika kita berkendara melalui jalur darat dan jalurnya itu lewat Bandung. Ada juga kalau lebih cepat kita biasanya menggunakan jalur lewat Cirebon, Pantura dan sebagainya. Itu mah tergantung suka-suka drivernya mau mengemudi lewat mana. Kalau kelajuan itu diukurnya panjang lintasan yang berwarna ungu ini tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan itu diukurnya hanya dari garis yang ditarik lurus antara Jakarta ke Yogyakarta. Kalau titik acuannya Jakarta, maka Yogyakarta itu posisinya terletak di tenggaranya Jakarta dan bernilai positif. Jika kita ngukurnya dari Yogyakarta, maka perpindahannya itu bernilai negatif. Begitu pula kecepatan akan bernilai positif maupun negatif, itu tergantung di mana titik acuannya. Begitu. Kita sering sekali mendengar konsep kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, yaitu Roni melihat speedometer pada mobil ayahnya
bahwa ayah Roni mengendarai mobil di jalan tol dengan kecepatan 60 km per jam. Contoh yang kedua, mobil yang dikendarai oleh Dita bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini maksudnya apa sih kecepatan 60 km per jam dan kecepatan 10 meter per sekon? Baiklah Sobat kelas 8, di sini saya akan membahas salah satu contoh kasus yang ada di kehidupan sehari-hari. Saya akan mengambil contoh kasus yang kedua ya Sobat, agar kita mudah memahaminya. Karena ini satuannya menggunakan meter per sekon ya. Oke, konsep kecepatan. Oke, tadi saya akan mengambil contoh yang kedua ya Sobat ya. Mobil yang dikendarai oleh Dita bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maksudnya apa sih kecepatan 10 meter per sekon itu? Oke, kita cek sama-sama, kita perhatikan gambar yang ada di sini ya Sobat ya. Mobil yang dikendarai oleh Dita bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kecepatan 10 meter per sekon artinya sekon itu nama lain dari detik ya Sobat. Sebelumnya saya mengatakan bahwa sekon itu nama lain dari detik. Oke, ulangi. Kecepatan 10 meter per sekon artinya setiap 1 detik mobil yang dikendarai Dita berpindah sejauh 10 meter. Perhatikan tadi mobilnya bergerak dari sini. Setelah 1 detik, tik. Oh, mobilnya bergerak sejauh 10 meter. Detik yang kedua, tik. Mobilnya langsung pindah 10 meter lagi. Detik yang ketiga, tik. Mobilnya berpindah sejauh 10 meter lagi. Ternyata setelah 3 detik, mobilnya berpindah sejauh 30 meter. Nah, kecepatan 10 meter per sekon itu tadi, saya ulangi ya, setiap 1 detik, mobil yang dikendarai Dita berpindah sejauh 10 meter, seperti itu. Nah, saya ingin mengukur tingkat pemahaman Sobat kelas 8 dari konsep kecepatan itu tadi ya. Di sini saya akan memberikan tugas, silahkan kerjakan di dalam buku tugas. Kata-katanya seperti itu tadi. Misalkan 10 meter per sekon artinya apa gitu. Nah, soalnya adalah yang ini. Dari contoh kasus yang pertama. Ya, kemudian saya tambahkan lagi soalnya menjadi 4. Contoh kasus yang pertama ditambah 3 soal. Contoh kasus yang pertama itu Roni melihat speedometer pada mobil ayahnya bahwa ayah Roni mengendarai mobil di jalan tol dengan kecepatan 60 km per jam. Artinya apa? Silakan tulis di buku tugas lengkap dengan soalnya ya Sobat ya. Ini ada 4 soal. Soal berikutnya itu seekor cheetah berlari dari sungai ke tempat persembunyiannya dengan kecepatan 120 km per jam. Artinya apa? Sebuah truk bergerak di jalan tol dengan kecepatan 50 km per jam. Artinya apa? Kemudian yang terakhir, seekor semut berjalan dari rumah ke sumber makanan dengan kecepatan 20 cm per detik. Artinya, setiap 1 detik, seekor semut bla bla bla. Silahkan lanjutkan sendiri ya Sobat ya. Oke, next kita akan belajar tentang konsep kecepatan. Oke, tadi di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep kecepatan ya Sobat ya. Mobil yang dikendarai oleh Dita bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kecepatan 10 meter per sekon artinya setiap 1 detik mobil yang dikendarai Dita berpindah sejauh 10 meter. Nah, kecepatan di dalam dunia sains dikenal dengan istilah velocity. Huruf depan dari kata velocity itu kan huruf V. Maka sering disingkat dengan simbol atau lambang V dengan satuan kilometer per jam atau meter per sekon. Kalau kilometer pasangannya jam, kalau meter pasangannya sekon atau detik ya Sobat ya. Sedangkan perpindahan dikenal dengan istilah sirkuit dengan satuan meter. Sedangkan waktu, sekon, detik itu kan waktu ya Sobat ya. Waktu itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu time. Dengan satuan jam atau sekon, dan nama lain dari sekon adalah detik. Oleh karena itu, agar memudahkan kita dalam menganalisis, kita perlu bantuan matematis, yang mana konsep
Kecepatan itu berlaku hubungan matematis seperti ini. V sama dengan S per T. Maksudnya, V itu kan tadi velocity, S adalah sirkuit, dan T adalah time. Kecepatan 10 meter per sekon artinya tiap 1 detik mobil yang dikendarai oleh Dita berpindah sejauh 10 meter. Nah, ini hubungan matematisnya V sama dengan S per T, tapi perlu diingat ya sobat ya, kalau untuk kecepatan itu harus ada tanda panah yang menandakan bahwa kecepatan merupakan besaran vektor. Begitu pula perpindahan. Itu harus ada tanda panah yang menandakan sebagai besaran vektor yang ada arahnya. Kemudian, konsep kelajuan. Kecepatan dan kelajuan itu konsepnya hampir sama, cuma kata kuncinya adalah kalau kecepatan itu kata kuncinya perpindahan, kalau kelajuan kata kuncinya adalah jarak. Sedangkan pada kelajuan tidak ada tanda panah karena tidak menunjukkan arah. Oke, kita masuk ke contoh soal ya sobat ya. Contoh soalnya yaitu, Lucy akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di Solo. Lucy berangkat dengan mengendarai kereta api Pramex. Kereta api Pramex berangkat dari stasiun Klaten menuju stasiun Solo dengan kelajuan sebesar 90 km per jam. Waktu yang ditempuh untuk sampai di stasiun Solo adalah 30 menit. Berapakah panjang lintasan rel yang ditempuh kereta api Pramex? Oke, kita bahas soalnya ya sobat ya. Pembahasan soalnya, diketahui bahwa kelajuan dari kereta api adalah 90 km per jam. Lambang dari kelajuan adalah velocity tanpa tanda panah. Kemudian, waktu yang ditempuh itu 30 menit. Karena kilometer itu pasangannya jam, maka menit ini harus kita ubah ke dalam jam. 30 menit itu sama artinya tulisannya setengah jam atau 1/2 jam. Oke, yang ditanyakan adalah panjang lintasan rel yang ditempuh kereta api Pramex kan? Nah, lambang dari jarak atau panjang lintasan itu adalah S, sirkuit. Berapa kilometer sih yang ditanyakan? Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Bahwa tadi hubungan matematis dari kelajuan adalah V sama dengan S per T ya kan sobat? Nah, di sini kan pembagian. S kalau kita midah ruas secara matematis itu sama aja kecepatan kali waktu, ya kan? V kali T. Maka sama dengan V-nya berapa tadi? 90 km per jam. Ya kan? Dikalikan T. T-nya berapa? 1/2 jam. Ini ada jam, ada jam. Jam yang ini di atas, ini artinya jam per 1. Karena per 1 saya tidak tulis per satunya ya. Jam ini sebenarnya posisinya ada di atas per. Ini jamnya ada di bawah per. Bisa saling coret. Ya kan? Tinggal sisa satuannya kilometer, kita tulis dulu. 90 kali 1/2 artinya 90 dibagi 2, hasilnya adalah 45. Jadi, panjang lintasan rel yang ditempuh oleh kereta api Pramex sejauh 40 km. Oke sobat, mudah kan? Untuk lebih pahamnya lagi, saya ingin mengukur tingkat kepemahaman sobat kelas 8 dengan memberikan 2 soal. Yang satu soalnya mirip-mirip dengan yang ini, yang satunya lagi sobat harus berpikir kritis bagaimana penyelesaiannya. Oke? Lanjut. Nah, ini tugasnya yang pertama. Tadi kan Lucy itu berangkat dari Klaten ke Solo untuk melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi. Kemudian tugas yang kedua yang harus diselesaikan oleh sobat kelas 8 adalah kasusnya seperti ini. Sepulang ujian, Lucy akan mengunjungi neneknya di Yogyakarta. Lucy berangkat dengan mengendarai bus. Bus berangkat dari Terminal Tertonar di Solo menuju Terminal Maguwo Harjo, Yogyakarta dengan kelajuan sebesar 60 km per jam.
Waktu yang ditempuh untuk sampai di Terminal Maguwo Harjo, Yogyakarta adalah 1 jam 45 menit. Berapakah panjang lintasan jalan yang ditempuh bus yang dikendarai oleh Lucy? Nah, perlu diingat ya sobat, ini kan 1 jam 45 menit. 45 menit ini nanti kalian ubah dalam bentuk jam. 1 berapa per berapa jam, oke? Terus diubah menjadi pecahan biasa. Tugas yang kedua, soalnya seperti ini. Wati berjalan dari rumahnya ke minimarket terdekat dengan sebuah denah seperti pada gambar berikut. Nah, rumahnya Wati ada di sini. Dia ingin ke minimarket, tetapi jalannya itu nggak langsung lurus, sobat. Ada belokan-belokannya. Yang pertama dari rumah berjalan 100 meter, terus ada pertigaan belok kanan, kemudian dia belok lagi, ada pertigaan belok kanan lagi, baru sampailah ke minimarket tersebut. Yang ditanyakan adalah, jika waktu yang ditempuh Wati ke minimarket itu 10 menit, berapakah jarak tempuh dan kelajuan yang dilakukan oleh Wati? Oke sobat, silahkan kerjakan di buku tugas. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikirim ke GCR ya. Saya tunggu sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.